92,5 Maestro FM, House with the Sound. Halo, apa kabar untuk Anda yang baru bergabung di Radio Maestro pastinya ya. Selamat datang di program Ladies Talk. Ini acara khusus para ladies yang akan berbagi, ya tentunya juga bukan mengenai hal-hal yang runyam terlalu bermimpi, tidak ya. Kami membahas segala sesuatu yang hari-hari banget gitu loh. Terutama sekarang kita ini kan lagi ini ketika kita lagi record ini kita lagi di masa PPKM darurat ya. Yes. Tapi udah menjelang akhir gitu. Nah, mau diulangi lagi kan? Iya, mau diulangi lagi katanya. Cuma nanti akan dilihat dari sisi daerahnya gitu, penyebarannya seperti apa. Nah, tadi kan ngomongin soal PPKM, ini kan pasti nyangkut soal tadi kita sebelumnya udah ngebahas soal hal-hal yang nyangkut sama sekolahan lah, apalah segala macamnya Sobat Maestro. Cuman kali ini kita mau ngebahas soal sebenarnya PPKM ini harusnya berhasil ya. Gitu. Asal masyarakatnya itu benar-benar bisa patuh sama protokol kesehatan satu. Terus pemerintah kan lagi pengen ngejar sama yang namanya, ini ada sebuah istilah yaitu herd immunity. Dengan kata lain kisaran 70 atau 80% orang-orang harus udah divaksin gitu. Ya, atau minimal mereka sudah pernah terkena virusnya dan akhirnya bisa sembuh, dan itu udah membentuk kekebalan tubuh. Dan itu termasuk mereka yang ada di situ ya, udah termasuk yang sembuh, termasuk yang vaksin, udah kisaran 70% lah minimal. Supaya bisa kayak di Eropa. Gitu, di Eropa kan kayak udah nggak wajib lagi, nggak wajib masker, tapi disarankan bermasker tetap, seperti itu. Udah bisa nonton bola tuh ya? Udah bisa nonton bola, bener banget. Terus juga udah gitu, apalagi ya, bukan cuma nonton bola ya, mereka juga kayak pergi-pergi ke mana, itu udah bener-bener bisa tanpa masker gitu. Ataupun bisa yang pengen tetap jaga ya bisa tetap pakai masker, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya ada ketakutan juga nih ladies. Ketakutannya apa? Ketakutannya tuh kayak misalnya, aduh aku takut divaksin nih, jangan-jangan ada chipnya. Chip apa polisi film dulu chip yang berdua itu. Yang Dono gue yang taunya. Yang Erik Estrada ya, Erik Estrada. Kita juga nonton. Ya. Aduh. Kita ngomongin film aja gimana? Boleh, nanti ladies talk selanjutnya. Tapi ladies sebetulnya ini kan harus ngilangin dulu apa ya, istilahnya stigma apa ya? Apa paradigma sih tuh? Stigma Ya. Stigma hal-hal yang seperti itu ya, gimana caranya ya ladies ya. Sebetulnya vaksin nih, kayak aku baru divaksin nih, ya biasa aja sih sebetulnya, nggak gimana-gimana amat gitu. Nggak kayak ada chip apa, emang cangkel sih. Enggak, pertanyaannya emang chip bentuknya liquid. Ya, makanya kan pasti kasat mata gitu kan, kalau dimasukin pasti kasat mata, dan lu lihat sendiri gitu kan, bukannya orang dari vaksin kok. Iya makanya kan nggak gini kan, dia divaksin ya udah sekarang ibu merem ya, kan nggak gitu, bener nggak? Orang kalau yang takut jarum ke Oh iya benar, itu aneh banget. Sampai makanya aku tahu banget dari ada selebgram yang bahas ini juga nih, tentang kalau divaksin mau dimasukin chip itu. Selama kata dia ya, kata si selebgram ini bilang, selama kita kalau ke RT dan juga ke kantor kelurahan masih bawa KTP, berarti tuh kita tuh masih ini, tahu nggak, masih apa dia bilangnya? Aku jadi lupa. Pokoknya istilahnya kita masih primitif, tahu dia bilang gitu. Kita tuh masih primitif, jangan ngomongin chip deh, dia ngomong gitu. Selama kita di ke kantor kelurahan masih bawa KTP tuh kita masih primitif. Ada aja ya. Tapi sebetulnya harusnya biasa aja ya. Tapi jangan ngomongin vaksin dulu deh. Jangan ngomongin soal vaksin dulu deh. Ngomongin soal COVID-nya aja dulu dah. Oke. Ya kan, ada Cifang, ada Cicewe. Aku yang udah pernah kena pun ngerasa ya COVID itu nyata guys gitu kan. Cifang emang ada, iya. Emang ada. Orang saudara-saudara sepupu gitu juga pada kena kok. Iya, belum lagi kawan-kawan kita juga ada beberapa yang ya makin sampai kesini meninggal makin mengerikan sih. Iya. Yang terdekat sih yang kita kenal udah kena COVID sih gitu aja. Nah, itu. Dan hilang. Nah, betul. Gimana caranya ya? Sobat Maestro juga mungkin ada yang ngerasa, enggak ini nggak ada, kok COVID nggak ada. Tapi sebetulnya ada loh.
Mungkin Oh, itu bisa. mah orang Gue suka pengen nanya kalau dibilang nggak ada terus itu apaan gitu maksudnya. Dia bilang itu kan flu Iya, biasa aja. Iya kan? ya memang si coronanya itu sendiri kan nama flu kan. Corona itu memang udah ada dari tahun 1000 berapa tuh memang corona tuh ada gitu. Kita flu influenza biasa juga namanya corona. Tapi kan yang terjadi sekarang si corona itu namanya si COVID-19 itu gitu kan. Jadi memang kalau dibilang virusnya memang udah ada, iya udah ada dari dulu gitu. Cuman jenisnya yang variannya Delta yang apalagi. variannya kan beda gitu kan. Dia bermutasi gitu kan. Dan apalagi sekarang kan ada yang varian-varian baru yang katanya apa sih yang cuma berapa detik juga kan bisa langsung ketular Yang gitu. Delta, Delta. Delta. Nah, iya, terus maksudnya memang ada gitu, itu tuh memang ada gitu. Ya kalau kata gue orang yang nggak percaya itu ada sih mungkin buat gue itu kurang pengetahuan atau dia berusaha deny supaya dia nggak ngikutin prokes. Mungkin dia pengen enak bebas berkeliaran gitu. Jadi dia deny dengan adanya kata dia nggak ada COVID itu. Gitu. Kalau menurut Citin sendiri gimana? Kenapa orang bisa deny gitu? Deny gitu kayaknya ketakutan kali ya. Mungkin ada unsur ketakutan gitu. Karena kan kalau yang saya tahu, yang istilahnya lihat gitu kan dalam kenyataan kita sehari-hari kan, kalau yang dulu waktu pertama kali COVID ada tuh istilahnya kalau yang terkena COVID tuh langsung kayaknya ya mungkin ada dikucilkan sedikit ya. Oh iya benar-benar. Gue juga ngalamin itu sih. Nah, ini sesuatu penyakit yang menakutkan atau apa atau gimana? Zaman Alkitab tuh kayak lu kena kusta, kena ulah gitu ya. Harus dikucilkan sepertinya yang kita tahu gitu kan. Nah, beriring dengan istilahnya berjalannya waktu, sekarang kan COVID itu udah nggak bisa. Ya istilah mungkin lebih banyak lagi kan yang ini kan gitu. Dan sekarang mungkin lebih terbuka gitu kan. Tapi masih tetap banyak yang istilahnya menyangkal gitu kan bahwa itu kayaknya bukan COVID deh gitu kan, itu cuma flu biasa atau apa gitu kan gitu. Jadi menurut saya sih ada unsur mungkin ketakutan juga kali ya misalnya, di mana mereka menyangka bahwa itu bukan COVID gitu. Itu aja sih gitu itunya. Ketakutan diri sendiri yang lebih besar lah. Berarti intinya balik lagi sebetulnya informasi yang justrunya ini harus banyak disampaikan ke banyak orang ya, informasi yang benar mengenai COVID itu ya sebetulnya ya. Informasi yang benar yang istilahnya nggak bikin orang jadi bingung ya gitu kan misalnya. Gitu. Iya sih, parno banget sih sebetulnya ya kan. Karena sih kalau misalnya udah kita tahu yang sebetulnya ya penanganan dengan cepat, penanganannya dengan tepat, itu sembuhnya cepat sih, cepat banget gitu kan. Itunya nggak akan berlama-lama, kecuali kalau mereka istilahnya yang saya tahu, misalnya mereka menyangkal gitu, terus gitu mereka nggak mau berobat, menganggap istilahnya flu biasa. Nah itu yang berakhir dengan makin parah gitu penyakitnya dan penanganannya semakin lama. Kalau misalnya mereka cepat tanggap gitu kan, mereka lebih cepat pulihnya. Iya sih, betul. Gue juga waktu kemarin itu ketika gue muncul gejala-gejala gitu, langsung lapor ke RT RW dulu. Nanti sama mereka bakal diutus orang puskesmas buat ngecek gitu. Padahal dari puskesmas sendiri udah pernah ngomong sih gitu, kasih penyuluhan. Kalau misalnya mengalami gejala seperti COVID itu, ya udah langsung aja ke puskesmas di UGD karena akan langsung ditangani, katanya sih begitu. Itu karena pemerintah sendiri nih, Sobat Maestro terutama yang mendengarkan ini, ya dari puskesmas sendiri memang menyediakan pelayanan untuk ya penanganan COVID satu itu. Kemudian yang kedua, bukan hanya dilayani dari sisi pemeriksaan aja, tapi juga dari sisi obat-obatan dan lain-lain itu benar-benar digratisin sih, kalau itu yang gue alami ya, disupport kayak gitu. Kecuali lu milih kayak gue pengen dirawat sendiri deh akhirnya gitu, nah itu mungkin ceritanya akan lain ya nggak Bu Christina, iya kan? Dia lagi anteng.
Gambar kalian freeze soalnya di gue. Oh, gitu. Lu mengalami teman yang akhirnya memilih untuk ini gak sih, Ci? Bukan merawat sih, maksudnya ya akhirnya gue pengen dirawat aja di rumah sakit. Tidak isoman malah. Belum ya? Semuanya juga pada takut kali masuk rumah sakit ya. Iya sih. Tapi puji Tuhannya nggak ada yang berat-berat sih. Ada anosmia segala macam, tapi ya nggak yang sesak-sesak gitulah. Ya, gitu. Itulah sebetulnya. Cuman yang aneh sih kemarin ada sepupu, dia terpaksa, bukan terpaksa, dia udah protes tapi tetap kena. Tapi yang lebih anehnya lagi dia punya saudaranya dia, ini si mamihnya ini nggak pernah keluar rumah, dia bilang selama udah 4 bulan lah, dia bilang nggak pernah keluar rumah. Bahkan gue nanya ketemu tukang sayur kali atau apa gitu ya, enggak, dia bilang enggak sama sekali. Kena COVID loh, dan seluruh isi keluarganya enggak. Tapi dia kena COVID loh. Itu dari mana gitu kan? Itu aneh. Gitu. Itu bingung. Iya, aneh sih. Emang. Itulah si Delta itu loh, teman-teman, hati-hati. Iya, benar-benar. Lalu, jadi bagaimana supaya bisa herd immunity? Katanya itu harus vaksin. Ini udah ladies sudah pada vaksin kan? Udah lengkap. Udah lengkap kan? Tapi katanya ya justru kalau misalnya udah divaksin, bukan katanya sih, memang dialami juga yang biasanya yang kena COVID udah divaksin tuh biasanya pemulihannya tuh lebih cepat gitu daripada yang belum vaksin gitu. Jadi jangan takut vaksin gitu. Jadi dengan kita udah vaksin, biarpun nanti misalnya kita kena, si pemulihan tubuhnya tuh lebih cepat gitu. Jadi nggak akan separah orang yang belum divaksin. Katanya sih gitu yang udah pernah ngalamin gitu. Tapi suka ada kan yang divaksin takut, bukan gimana, takut jarum juga ada kan? Ada, betul. Ya kan Bodor kan badan gede tapi takut jarum loh, aneh. Jangan gitu dong. Aku takut ya? Paprot kita ternyata takut. Enggak lah, aku tidak takut. Dikit semut doang, cepet kok itunya langsung. Cepet banget. Udah vaksin kok. Gue cangkel kenapa ya? Memang begitu nggak sih? Ya emang pegel. Pegel banget kan sekarang. Gue waktu lagi mau vaksin pertama, gue belum vaksin kedua ya, baru nanti. Waktu mau vaksin pertama, gue ngerasa nggak enak badan malam-malam. Takut ya? Jadi rarasaun. Nah iya, benar, bahasa Jerman rarasaun, benar. Iya benar. Sugesti merenci. Nah, ya. Tapi teman-teman pada yang lapar itu kejadian nggak tuh? Oh iya. Itu yang bilang sugesti doang tau katanya. Gua pikir sugesti. Tapi dia enggak. Makanya di vaksin itu jadi lapar kok, itu ya betul ada. Iya. Nah itu kejadian soalnya gue vaksin pagi-pagi, terus siang biasa aja, sore kenapa rada ngantuk ya, perasaan jam segini bukan jam ngantuk, tapi ngantuk. Waktu lagi malam-malam udah beres makan, kok kayak nggak keganjal apa-apa ya perut gue. Itu nyari kue, nyari apa, aduh gila itu bener luar biasa. Ci, itu perasaan Elke setiap hari. Setiap saat sebelum vaksin juga aku gitu. Jadi mau divaksin mau enggak, lapar terus ya. Memang saya seperti itu. Tapi vaksin tuh kayak inilah, kayak kalau kita punya anak kecil kan, kayak apa segala kan, kita juga kan kayak Elke tadi kan, apa DPT ya ke itu ya. DPT ada panasnya. Jadi kan ada panasnya, terus gitu kan, lagian juga itu kan mencegah juga kan, walaupun mungkin nanti si anak pas umur berapa atau berapa kan tetap ada yang kena, misalnya walaupun ada kan sampai kayaknya yang parah banget gitu kan. Ya, betul. Ini juga pun sama kayaknya sama vaksin COVID juga gitu. Oke, tapi prinsipnya adalah ladies sebetulnya juga buat kasih informasi juga untuk Sobat Maestro ya, Sobat Maestro, bahwa yang udah kami alami di sini para ladies dan saya juga, divaksin itu nggak kenapa-napa, ya kan? Setuju nggak sih? Setuju. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya, nggak kayak ditanam chip apa gitu kan? Kagak. Merasa belum bodoh sampai, sih. belum sampai kayak gitu nggak.
Belum jadi agent semua, belum. Kingsman. Wah, Indonesia belum. tapi ya itu balik dulu, intinya adalah tidak ada yang chip itu udah hoax, bohong lah ya. Udah. Ya. Yes, that's right. Kemudian dikasih vaksin nanti memperpendek umur apa segala macam, enggak lah ya. Enggak dong. Enggak lah. Selama pas screeningnya dia benar-benar jujur gitu loh. Jadi pas screening kan iya, Anda betul. punya penyakit apa? Nah kalau Anda jujur udah pasti. Kita bikin Iya, hoax iya. aja gimana guys? Gimana tuh maksudnya? Kalau misalkan divaksin terus kita tambah awet muda dan diberkati, Wow. kulit kencang. Anti-aging ya. Betul. Apa kita divaksin gituin apa aja. disuntik kolagen gitu? Botox. Filler. Tapi balik lagi berarti intinya adalah divaksin itu ya kita membantu program pemerintah pertama Yes. itu ya untuk membuat sebuah situasi herd immunity, jadi semua orang usahain 70% Indonesia Dalam waktu yang berdekatan. Iya, betul, udah tervaksinasi semuanya. Jadi kita bisa menjalani kehidupan, bisa ya seenggaknya mendekati masa-masa normal seperti Normal, iya. Amin. Gitu. Seenggaknya kita Indonesia nggak diblok lah ya, mau kemana-mana. Aduh. Iya. Gimana lu? Gitu, itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah divaksin itu tidak berarti ditanam chip, ya itu. Kemudian yang ketiga, ketika vaksin akan muncul rasa ngantuk atau lapar, bisa terjadi, ya. Iya. Bisa ternyata. Bisa Aku banget. ngantuk soalnya. Nah, kalau aku biasa aja kayaknya. Jadi Ricky tuh nggak ngantuk nggak lapar Ki. Ya, kayak Sebelum mungkin vaksin ya kayak- gitu. Tapi mungkin gue udah kena ngegedein. mungkin karena wow. Apa ya nih? Ya, mukanya ya. Iya. Mungkin gue udah pernah dulu kali dapat kena COVID, jadi sekarang kayak update antivirus doang mungkin. Update. Iya bener. Oh iya bener Dulunya kan dia laparnya Iya. waktu lagi COVID ya. Waktu selesai COVID ya lapar banget waktu itu. Memang Bener. parah banget, pengen makan minum segala macam. Nah, cuman sekarang udah sekedar update aja. Dan tadi mungkin tips juga tadi ya dari Elke juga untuk Sobat Maestro, ketika mau divaksin, harus jujur ketika screening. Iya. Ini penting banget gitu, penting banget dalam hal apa ya, supaya tidak terjadi efek samping gitu. Betul. Jadi usahain efek ke depan gitu ya. Jangan ke samping. Betul sekali. Atau ke atas mungkin ke atas. Kalau ke depan Jadi tinggi. gendut dong jadinya. Wah, kan banyak makan. Aduh, jadi ya itu sedikit tipsnya. Ada lagi sih sebetulnya. Jadi ketika vaksin usahakan bawa pulpen sendiri, ya kan? Benar. Iya, benar. Benar. Tulis tuh. Ya. Gitu. Jadi nggak dipegang-pegang sama orang lain. Apanya, Ci? Apanya sih? Oh, pennya. Oh iya. Oh waktu itu gue nggak nulis apa-apa ya. Gue ditulis nggak ya? Ada formnya kan? Kan Atau ada diisi formnya. sama petugas? Enggak ada. Kan itu mah udah diisi dari rumah lah ini. Diisi sama petugasnya. Oh, Oh, Ini iya, aku ada berarti. tanda tangan enggak? Nggak ada. Tanda tangan apa ya? Nggak ada. Oh, Ya jumpa sudah lah beda ya. kayaknya. Tangan apa? Oh, beda. Kalau orang tua ada kayaknya tanda tangan, karena kan ditanya Saya apa penyakit bawaan apa enggak gitu. Tanda tangan makanya tanda tangan. Oh. Iya. saya bisa tanda tangan apa saya kelihatan tua? Atau mungkin tempatnya beda-beda, kan beda tempat beda ini ya. Oh, iya, benar. Harus, Iya, beda. kan? Benar. Gitu. Saya di alma mater saya ya benar. Alma mater. Gue di puskesmas, itu bisa kita dapat. Itu info juga loh. Itu Ya, info juga memang. tuh kok. Jadi Sobat Maestro, Anda bisa mendapatkan vaksin itu tidak harus kayak, aduh nyari di mana ya, hubungi puskesmas Anda. Itu yang paling mudah, paling dekat, dan itu paling gampang buat ngedaftarnya, karena tinggal daftar di RT RW aja. Nanti Iya. tiap RT RW itu kalau nggak salah ada jatah kisaran 20 orang deh, kalau nggak salah ya. Kalau Betul. di gue 20 orang, kalau di gue buat 20 orang. Cuman nanti harus ngikutin ini, ada kategori usia. Kalau nggak salah yang lansia kan sebetulnya udah lewat nih. Iya. Oh, Nah ini yang non lansia sebetulnya gitu. Jadi yang non lansia kan lebih didahulukan. Kemudian nanti kalau nggak salah bulan-bulan ke depan itu sudah mulai yang anak-anak ya. Tapi Yang ABG ya. 12 tahun Iya. ke atas ya. betul, yang anak-anak SMP, SMA.
Nah itu udah pada daftar dah. Betul. Kalau yang SMP SMA biasanya udah langsung otomatis dari sekolahnya. Nah nanti yang anak SD itu kalau nggak salah kita harus daftar dulu deh kalau misalnya sekarang. Iya. Gitu seperti itu. Ada tips lagi nggak ladies buat sobat maestro nih supaya mau vaksin gitu? Mumpung hujannya lagi kecil, vaksinlah supaya kulit Anda kinclong. Ya. Buruan vaksin. Buruan supaya nggak usah pakai masker. Hayulah please sobat maestro. Iyalah, cepetan divaksin supaya balik lagi normal. Kita juga kan nggak mau kayak gini terus kan, bener-bener kehambat gitu segalanya, bener nggak sih? Iya, saya pengen ketemu orang tua saya, sungguh. Iya. Betul, bener. Karena kluster keluarga juga bahaya itu. Yes. Iya kan? Si cewek. Sayangilah dirimu dan sayangilah orang lain. Bang. Melalui vaksin. Luar biasa. Welcome. Kasih gratis aja masih susah ya? Apalagi suruh bayar, bro. Benar. Justru itu sobat maestro, yuk buruan sekarang vaksin supaya masih gratis. Nanti kalau udah disuruh bayar malah lebih susah lagi kan. Nah, itu dia. Kita mau ngerancangin mau pergi traveling kemana. Kalau kalian nggak vaksin nggak bisa nih sobat maestro. Ayo semangat. Si maminya pinter juga ternyata ya. Iya. Tapi kalau sama emosi kalah. Udah menang sekarang mah kan terus tahun yang lalu. Kita tunggu, ini baru 2 hari PJJ-nya. Nggak boleh takabur ya. Iya. Ya itu tadi sobat maestro. Jadi ayo divaksin supaya herd immunity bisa tercipta di Indonesia dan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan jauh lebih normal lagi, mendekati normal seperti dulu minimal. Ya, dan tentunya selalu support untuk mereka-mereka yang lagi terkena COVID ya, karena support itulah yang justru akan menjadi obat yang paling penting untuk mereka seperti itu ya, karena supporting system itu terjadi bukan antar teman aja, tapi ya harusnya di keluarga Anda ya juga sih, itu harus dimulai terlebih dahulu, seperti si cewek yang memang benar-benar mantap banget mengurus ibunya, yang sangat luar biasa sekali, telaten, dan ya tahu gitu, aku kemarin diurus sama si cewek ya. Gimana? Mohon maaf nih. Kan kita keluarga, ya kan? Bener juga sih. Pakai APD lagi kan, aduh, luar biasa. Keren. Salah ya, dan jangan lupa untuk selalu membuat hati Anda senang seperti itu supaya bisa cepat sembuh dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Apa sih? Oke, mara bahaya emosi, betul sekali kan, makanya hati harus senang. Oke. Ya, jadi kita mari sama-sama tarik nafas. Dan jangan lupa pakai masker dulu ya sekarang. Benar. Bener banget. Pakai 2. Ya, double. Ya, gitu. Kalau misalnya enggak, ya hidungnya kasih kapas lah. Gimana? Nggak bisa kapas tuh. Kok jadi serem? Bukannya bawang putih? Daripada gua kapasin hidung lu. Lagi. Oke, baiklah kalau gitu sobat maestro, terima kasih banyak ya. Untuk Anda yang mau menyaksikan Ladies Talk, bisa Anda saksikan secara visual di Maestro YouTube channel, Maestro Radio Bandung YouTube channel, dan tentunya juga yang mau menyaksikan kami secara audio bisa Anda saksikan di 92,5 Maestro FM Bandung. Terima kasih Elke, Cikitin, terima kasih Ci Christine, terima kasih Cipang, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Prot. Thank you semuanya. Iya, terima kasih banyak. Dan Sobat Maestro, terima kasih. Sampai jumpa di Ladies Talk selanjutnya. Dadah. Bye-bye.